Hai guys, selamat pagi, siang, sore, malam buat kamu yang masih ngefans sama satu klub walaupun klubnya ini masih di papan bawah. Nah, aku mau bawain berita, ada Egy Maulana Fikri yang berhasil tampil sebagai starter dan menyumbangkan assist untuk FK Senika. Dan juga ada kabar dari Kepa Arrizabalaga yang membawa Chelsea menang dramatis atas Aston Villa. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Mengawali berita hari ini ada Manchester United yang siap melepas sang striker yakni Anthony Martial. Nah, katanya selain melepas Anthony Martial, The Red Devil juga berniat untuk mendatangkan Aurelien Tchouameni. Dilansir dari media Eurosport, Manchester United disebut siap melepas penyerang mereka yakni Anthony Martial. Pasalnya setan merah sudah kehabisan kesabaran. Klub besutan Ole Gunnar Solskjaer ini meminta Martial untuk mencari klub baru. Terlebih lagi, The Red Devil baru saja mendatangkan Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. Penyerang asal Prancis ini diminati oleh Barcelona dan Atletico Madrid. Tapi walaupun begitu, kabarnya setan merah berharap Martial tetap bermain di Premier League. Manchester United disebut bakal kedatangan gelandang baru pada musim depan. Kabarnya setan merah akan mendaratkan gelandang AS Monaco yakni Aurelien Tchouameni. Menurut laporan, The Red Devil menilai kalau sang gelandang punya kemampuan di atas rata-rata. Apalagi Tchouameni masih berusia cukup muda. The Red Devil sendiri berkesempatan besar untuk merekrut Tchouameni ke Old Trafford. Pasalnya Tchouameni dibanderol cuma seharga 40 juta euro saja. Berikutnya ada kabar dari Chelsea yaitu Mason Mount yang dikabarkan tampil buruk karena habis putus cinta. Nah, sementara itu rekan Mason Mount yaitu Marcos Alonso menolak untuk ikut berlutut sebelum bertanding. Pada laga menghadapi Tottenham Hotspur beberapa hari yang lalu, Mason Mount menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Pasalnya Mount tampil nggak seperti biasanya. Diturunkan sebagai starter, Mount dinilai nggak cukup membantu lini tengah The Blues. Kabarnya Mount tampil buruk karena disebabkan masalah percintaan. Gelandang asal Inggris ini dikabarkan putus dengan pasangannya yang bernama Chloe Wellen-Sweats. Tetapi beruntung Chelsea masih bisa meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Sebelum pertandingan dimulai, beberapa pemain diwajibkan untuk berlutut sejenak. Hal ini dilakukan untuk mendukung gerakan anti-rasisme. Gerakan tersebut sudah dimulai pada tahun 2020 yang lalu. Akan tetapi bek sayap kiri Chelsea yakni Marcos Alonso enggan untuk mengikuti gerakan tersebut. Alasannya karena menurut Alonso hal tersebut sangat nggak efektif. Dia cuma ingin mendukung gerakan tersebut dengan mengenakan badge yang bertuliskan No Room for Racism. Nah, selain MU dan Chelsea ada juga kabar dari Arsenal yang kabarnya terbuka untuk menjual Bukayo Saka. Nah, selain menjual Saka, kabarnya sang kiper Ben Leno akan dijual juga karena Arsenal lebih memilih Aaron Ramsdale. Gelandang muda Arsenal Bukayo Saka belakangan ini menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, gelandang asal Inggris ini disebut menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa. Beberapa klub tersebut diantaranya adalah Juventus dan Atletico Madrid. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan kalau dirinya belum siap untuk melepas Bukayo Saka. Akan tetapi bersumber dari Calcio Mercato, The Gunners disebut cukup terbuka untuk melego Saka. Hal itu baru bisa terwujud seandainya ada tawaran yang sesuai. Keputusan Arsenal untuk mendatangkan Aaron Ramsdale mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya sebelumnya Ramsdale selalu membawa timnya degradasi. Akan tetapi Ramsdale justru mendapat kepercayaan dari sang pelatih Mikel Arteta. Hasilnya Ramsdale tampil apik di bawah Mr. Squad The Gunners. Ramsdale bahkan belum kebobolan dari 2 laga yang sudah dimainkan. Penampilan apik Ramsdale membuat Ben Leno tersingkir dan kini masuk ke dalam daftar penjualan. Berita selanjutnya, Liverpool yang terancam kehilangan Mohamed Salah berencana untuk mendatangkan Callum Hudson-Odoi. Nah, sementara West Ham enggan untuk melepas Declan Rice walaupun ditawar dengan harga yang tinggi. Sayap kanan Chelsea, Callum Hudson-Odoi disebut berpotensi untuk angkat kaki dari Stamford Bridge. Sementara itu, Liverpool dikabarkan berminat untuk mendatangkannya. Bersumber dari Calcio Mercato, klub besutan Jurgen Klopp ini tertarik untuk menggait Hudson-Odoi.
Kontrak Hudson-Odoi yang berakhir di tahun 2024 diprediksi punya bandrol harga yang cukup mahal. Hal ini sebagai antisipasi seandainya The Reds kehilangan Mohamed Salah. Salah sendiri kerap diberitakan bakal hengkang dari Stadion Anfield. Di bursa transfer musim dingin nanti, Declan Rice menjadi rebutan dua klub papan atas Liga Inggris. Dua klub tersebut adalah Manchester United dan Chelsea. Akan tetapi kedua klub tersebut dikabarkan bakal gigit jari karena West Ham enggan melepas Rice. Hal ini disampaikan oleh asisten pelatih West Ham Kevin Nolan. Nolan bilang kalau dirinya nggak akan melepas Rice walaupun sudah disodorkan penawaran sebesar 116 juta euro. Ada lagi kabar dari Barcelona yang dinilai kehilangan jati diri. Nah, faktornya adalah taktik gagal dari Ronald Koeman. Mereka bahkan menjadi tertawaan dari pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti. Barcelona memasuki masa krisis di awal musim ini. Sang pelatih Ronald Koeman bahkan merasa tertekan karena timnya bermain gak sesuai ekspektasi. Apalagi pelatih asal Belanda ini gagal memberikan kemenangan di dua laganya. Blaugrana harus takluk dari Bayern Munchen serta ditahan imbang oleh Granada. Masalah tersebut disorot oleh presenter La Liga Semra Hunter. Menurutnya Barcelona sudah kehilangan permainannya dan taktik Koeman juga dinilai nggak berhasil. Bek tengah Juventus Matthijs de Ligt dikabarkan menjadi incaran dua klub raksasa Eropa yakni Real Madrid dan Chelsea. Kabar ini diperkuat oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio mengklaim kalau Real Madrid dan Chelsea bakal kesulitan untuk memboyong de Ligt. Alasannya karena mantan bek Ajax Amsterdam ini punya klausul rilis yang tinggi. Akan tetapi Fabrizio mengatakan kalau klausul tersebut baru aktif pada musim panas depan. Itu artinya Real Madrid dan Chelsea harus segera mendatangkan de Ligt pada bulan Januari mendatang. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tertawa saat mendapatkan pertanyaan terkait filosofi permainan Barcelona. Menurut Ancelotti, Koeman sudah meninggalkan taktik tiki-taka. Koeman juga dinilai lebih banyak memainkan direct serta banyak melakukan umpan crossing. Ancelotti pun mengatakan ada dua faktor yang menentukan cara bermain klub. Pertama, sejarah permainan klub dan kedua, komposisi pemain. Sementara itu, Koeman sendiri mengaku kalau Barcelona bermain gak biasanya dan kualitas permainannya sudah berbeda. Di tengah kabar pemecatannya di Barcelona, Ronald Koeman menyindir mantan pemainnya yakni Lionel Messi. Koeman menilai kalau Messi nggak normal. Bersumber dari Football International, Koeman mengatakan kalau dinilai mengabaikan apa yang terjadi di dalam klub. Sementara itu, Koeman juga bilang kalau Messi sangat gila latihan. Messi bahkan pernah kesal sewaktu kalah pada sesi latihan. Nah, selain berita-berita tadi, ada juga hasil pertandingan yang mengejutkan mulai dari MU yang kalah atas West Ham dan juga Chelsea yang menang dramatis dari Aston Villa sampai Juventus yang akhirnya meraih kemenangan. Selamat! Perjalanan Manchester United di ajang Carabao Cup harus terhenti pada putaran ketiga. Pasalnya, Setan Merah berhasil ditaklukkan oleh West Ham United dengan skor tipis 1-0. Laga baru berjalan 9 menit, gawang Dean Henderson sudah kebobolan melalui gol dari Manuel Lanzini. Sampai turun minum, keunggulan tersebut nggak berubah. Lalu di menit ke-63, Mason Greenwood mencoba melepaskan tendangan jarak jauh. Tetapi sayang, tendangan tersebut berhasil diantisipasi oleh Alphonse Areola. Sampai peluit berakhir, skor 1-0 nggak berubah. Lalu banyak netizen yang menyalahkan Martial sebagai penyebab kekalahan dari Manchester United. Bahkan nama Martial sempat menjadi trending topik di Twitter. Pada putaran ketiga Carabao Cup, Arsenal sukses meraih kemenangan atas AFC Wimbledon. Skuad The Gunners berhasil melibasnya dengan skor telak 3-0. Baru berjalan 11 menit, The Gunners sudah unggul melalui tendangan titik putih dari Alexander Lacazette. Sampai turun minum gak ada tambahan gol yang tercipta. Lalu di babak kedua, Arsenal berhasil menambah 2 gol sekaligus melalui Emil Smith-Rowe dan Eddie Nketiah. Lacazette berhasil menjadi man of the match pada laga tersebut dengan rating WhoScored sebesar 8.
Pekan kelima menjadi pekan keberuntungan bagi Juventus. Pasalnya mereka berhasil meraih kemenangan pertamanya setelah sukses menekuk Spezia dengan skor 3-2. Di menit ke-28 Juventus berhasil mencetak gol melalui Moiskin. 5 menit berselang Spezia berhasil menyamakan kedudukan. Lalu sampai turun minum skor imbang gak berubah. Setelah itu di babak kedua, Bianconeri berhasil mencetak 2 gol tambahan melalui Federico Chiesa dan Mathis de Ligt. Sementara Spezia cuma bisa membalas 1 gol melalui Jenis Entisal. Hal tersebut membuat Juventus keluar dari zona degradasi. Kini Bianconeri menempati posisi ke-13 klasemen sementara. Chelsea berhasil memetik kemenangan dramatis atas Aston Villa. Berlaga di Stamford Bridge, skuad The Blues ditahan imbang dengan skor 1-1. Pada menit ke-54, Timo Werner berhasil mencetak gol bagi skuad The Blues. Tetapi sayang 10 menit berselang, Aston Villa berhasil menyamakan kedudukannya melalui Cameron Arsar. Sampai peluit panjang dibunyikan, skor imbang gak berubah. Pertandingan dilanjutkan di sesi adu penalti dan Kepa Arrizabalaga sukses menjadi pahlawan kemenangan The Blues. Di pekan ke-6 La Liga, Real Madrid berhasil memetik 3 poin dengan kemenangan telak. Karim Benzema CS sukses mencukur Mallorca dengan skor 6-1. Pada laga tersebut, Marco Asensio menjadi aktor kemenangan dengan meraih hat-trick. 2 gol lainnya dilesakan oleh mesin gol El Real Karim Benzema. Sementara itu 1 gol sisanya dicetak oleh Isco. Dengan hasil tersebut, El Real kembali merebut puncak klasemen dari Atletico Madrid. Terakhir di kabar sepak bola tanah air, ada Egy Maulana Fikri yang akhirnya dimainkan sebagai starter dan berhasil menyumbangkan 1 assist untuk FK Senika. Sementara Liga 2 kabarnya akan segera digulirkan. Bomber Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri akhirnya terpilih menjadi pemain starter FK Senika. Pada laga ini Egy dipasang menjadi sayap kiri dengan formasi 4-3-3. Pada laga tersebut Egy memberikan kontribusi besar bagi FK Senika. Saat itu Egy mengirimkan assist untuk gol Ioannis Niarchos yang dicetak pada menit ke-30. Saat itu Egy memberikan umpan crossing ke kotak penalti lawan. Lalu umpan tersebut mampu disundul oleh Niarchos dan berbuah menjadi gol. FK Senika sendiri mengakhiri laga dengan kemenangan telak 3-0. Operator kompetisi sepak bola Indonesia atau yang biasa disebut PT LIB digugat oleh salah satu perusahaan televisi nasional yakni PT MNC Group. Hal ini merupakan buntut dari masalah hak siar Liga 1, Liga 2, serta Liga 1 U20. Gugatan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PT LIB dan PSSI dinilai telah melanggar perjanjian dengan PT MNC Group terkait hak penayangan siaran sepak bola. PT Liga Indonesia Baru atau yang biasa kita sebut PT LIB telah merilis sebagian jadwal kompetisi Liga 2 2021. Kabarnya kompetisi tersebut dimainkan dengan sistem grup. Selain itu, kompetisi akan diselenggarakan di 4 daerah. Kompetisi ini digelar di kota dan kabupaten dengan status level 2 dan level 3. Nantinya laga pembuka akan mempertemukan AHPS Pati melawan Persis Solo. Direktur Operasional PT LIB Sujarno menjelaskan kalau semua klub siap menjalani protokol kesehatan. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komen kamu. Langsung aja yang pertama ini dari Serahda. Kalau lawan klub Gledek pastiin kalian pakai helm level 3 dan rompi protektor level 3 biar damage kungfu dari pemain Gledek bisa ketahan. Dan juga kita harus main squad ya guys, jangan main solo, bahaya. Next, dari Desma Irwansyah 17. Cie-cie yang ngefans Bayern Munchen ngucapin selamat sama Lewi. Iya nih guys, jadi aku mau cerita sedikit ya, kalau misalkan Lewandowski itu pemain pertama yang aku suka di sepak bola. Dan aku tuh kayak yakin banget kalau dia tuh hebat, dan emang hebat. Gimana guys, kalian setuju nggak kalau Lewandowski tuh hebat banget? Komen di bawah ya guys. Nah buat kamu yang mau dibacain juga atau mau sharing-sharing, bisa komentar di bawah juga ya. Sampai jumpa!